kau kutalak 3 aja katanya. Kubalikkan kau ke rumah. Ya, kutalak 3 kau ya. Ngeprank ala zamihi. Ngeprank dia. Ala zamim hari ulang tahun istrinya. Kemudian istrinya lupa kalau itu hari ulang tahun. Kemudian tiba-tiba dia ngeprank. Al-Azami marah pura-pura marah-marah, kemudian langsung dia bilang, kau kutalak 3. Udah nangis istrinya, terus bilang, tapi ngeprank. Jatuh talak 3. Ataupun dia dalam keadaan emosi. Dalam keadaan marah, dia mentalak, maka jatuh talaknya. Karena marah itu tidak uzur. Seandainya marah itu uzur, maka tidak ada hukum berlaku. Karena kebanyakan masalah itu terjadi sebab marah yang tidak terkendali. Karena itu Rasulullah berkata kepada sahabat yang minta dinasihati, la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali, la taghdab, la taghdab. Itu artinya marah bukan uzur dalam hukum. Kebanyakan pembunuhan secara zalim karena marah. Kebanyakan permusuhan terjadi karena marah. Putusnya hubungan silaturahim karena marah. Maka seandainya marah itu jadi alasan, tidak ada hukuman. Cukup nanti dia mengatakan, saya tadi sedang marah. Dia membunuh orang atau memukul orang. Kemudian ditangkap sama polisi misalnya. Kemudian dia bilang sama polisi, Pak, saya tadi membunuh karena marahnya, Pak. Oh, marah ya? Bilanglah, bukan gue. Lepas langsung. Apa gitu? Kan tidak. Seandainya marah itu tidak ada hukum. Berarti ketika Rasulullah mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah, berarti marah tidak utuh. Artinya siapapun yang melakukan tindakan yang haram dalam Islam, atau melakukan tindakan yang itu bertentangan dengan Islam, atau melakukan tindakan yang itu dalam Islam hukumnya terlaksana, meskipun sambil marah, tetap hukum itu terlaksana. Meskipun yang memfatwakan tadi, seorang qadhi, seorang hakim, wajib ala ghairihi minal qudati ayyan qudah hukmahu. Wajib atas selainnya daripada hakim-hakim yang benar untuk membatalkan keputusan hakim yang nyeleneh tadi. Nah, seperti yang saya bilang, kejadian itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya masih di suatu daerah, di suatu wilayah kecamatan di Kabupaten Siak. Saya ketika itu sedang pulang kampung, tempat mertua. Ada yang menelpon saya. Nelpon saya enggak jumpa orangnya. Nomor saya itu dikasih sama teman saya yang orang kantor tua di sana. Perempuan nelpon, dia mengadu. Dia berantem sama istrinya. Berantem besar dengan suaminya. Si perempuan tadi berantem dengan suaminya, berantem besar. Nah, istrinya itu si perempuan ini bercerita, suaminya itu begitu marah dengan istrinya itu, saking marahnya, langsung dia mengucapkan, kamu saya talak 3. Dalam keadaan emosi. Kemudian setelah itu pisah mereka. Berselang beberapa waktu, entah beberapa hari, si suami tadi berpikir, menyesal, dan mereka minta rujukan. Si perempuan itu padahal sudah pernah belajar, sudah dikasih tahu sama Pak Tua di situ, nggak bisa. Tapi dia mau cari-cari Ustadz, solusi kayak mana, selain harus nikah lagi. Karena suaminya itu nggak mau, dia bekas orang lain katanya. Maka ya saya bilang nggak ada jalan yang lain kecuali menyelesaikan 5 itu. Tunggu habis iddahmu dulu dari laki-laki pertama ini, kemudian nikah dengan laki-laki lain, bersetubuh dengan suami kedua, meskipun sekali terjadi persetubuhan dan tidak harus sampai keluar mani. Kemudian ditanah oleh suami kedua, kemudian habis iddah, kemudian balik dengan yang pertama dengan akad nikah baru. Tanpa itu tidak halal. Kemudian mengatakan, tapi dia khilaf Ustaz, dia karena marah sekali Ustaz. Ketika itu dia sedang emosi besar.
Ya hukumnya begitu. Marah itu tidak jadi alasan. Rasulullah bersabda, la taghdab. Berarti malah tidak alasan. Cita-cita yang intinya ada nggak solusi lain? Maka ujung-ujungnya saya bilang, hukumnya begitu dalam Islam. Tidak ada hukum lain. Hukum lain berarti bukan hukum Islam. Kalau kamu memaksa juga balik dengan mantan suami pertama itu dengan alasan insaf dia dari khilaf, maka bahasa gampangnya atau bahasa kasarnya kamu itu lonte. Kalian itu kumpul kebo jadinya. Ya kamu jadinya pelacur kalau kamu bersama sama dia. Saya gitu kan langsung. Karena tidak halal. Rujukan orang yang bertalak 3 tanpa melewati 5 syarat tadi itu. Kalau tetap memaksa kembalian dan terjadi persetubuhan, maka berzina. Ya saya bilang, kalau kamu lakukan itu juga kamu itu lonte. Artinya terpaksa saya ucapkan bahasa kasar begitu supaya dia sadar kalau dibuatnya itu adalah perzinahan. Dan perzinahan itu dilakukan oleh lonte. Kumpul kebo nanti kamu jadinya. Dan kalau itu nanti sempat dipestakan lagi atau diramaikan orang, berarti kalian kumpul kebo yang dipestakan. Barulah, a'udzubillah, barulah dia merasakan ngerinya. Baru ketika nanti kalau dibuat dapat julukan lonte itu barulah dia. Tidak ada jalan lain. Nah, kenapa dulu marah-marah suaminya itu sampai mengucapkan talak? Ya seandainya marah kan banyak kalimat lain selain talak yang bisa diucapkan. Banyak kalimat lain selain talak yang bisa diucapkan. Istighfar lebih bagus. Astaghfirullah. Atau ambil wudhu dia supaya reda marahnya. Karena marah itu kebanyakan didampingi oleh syaitan. Kecuali marah karena kebenaran, membela agama. Tapi kalau karena perkara duniawi, hawa nafsu, ya biasanya didampingi oleh syaitan. Maka wudhu supaya reda marah tadi. Atau baca istighfar. Atau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak kalimat lain yang bisa diucapkan oleh suami ini. Kalaupun marahnya sampai besar kali sama istrinya, selain kalimat, kamu saya talak. Banyak kalimat lain. Kenapa milihnya kamu talak? Marah itu kan bisa reda. Nah, khawatirnya kalau udah reda baru nyesel. Karena cari istri itu payah. Laki-laki ingin nikah cari istri payah. Sebagaimana istri perempuan mau nikah cari suami itu payah. Kalau untuk sekedar teman hidup, banyak gampang. Tapi menjadi cari istri, mencari suami, itu enggak segampang membalikkan telapak tangan. Ya kalau sudah dapat, dia eman-eman lah, kata orang Jawa bilang. Ya, dia eman-eman. Seandainya terjadi pertikaian, banyak kalimat lain yang bisa diucapkan selain talak, beristighfar, bertasbih, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan kalimat yang lainnya. Atau pergi dia dulu sebentar supaya reda. Udah reda masing-masing nanti baru balik. Kemudian ngomong dengan kepala yang dingin. Bisa. Tapi kalau main emosi itulah penyesalan. Nah, ada satu lagi. Ketika itu saya sedang dolan-dolan ke rumah keluarga. Malam hari saya didatangi oleh warga situ. Mereka tahu saya sedang dolan ke situ. Mereka datang, ada beberapa orang, termasuk ada orang tua kampung situ datang ke saya. Ustaz, tolong ikut kami menyelesaikan pertikaian. Itu di daerah wilayah Siak sana juga. Apa itu? Ada nih suami istri talak 3 tadi berantem siang. Dan setelah berantem suaminya menyesal. Ucap talak 3. Ya saya datang dan minta penjelasan hukum. Pingin cari solusi lain selain 5 perkara itu. Orang-orang tetua-tetua kampung itu sudah nyampaikan itu. Ya setahu kami harus begini, harus begini. Tapi karena mereka tidak bisa menyampaikan dalil, mereka kebingungan menjelaskan lagi. Akhirnya mereka cari solusi untuk menjelaskan supaya disampaikan. Ya saya sampaikan lagi, hukumnya seperti itu. Harus melalui 5 syarat. Habis iddah kakak dari abang ini, kakak dengan suami kedua, bersetubuh dengan suami kedua, ditalak oleh suami kedua, habis iddah dari mantan suami kedua, baru bisa balikan kalian dengan akad nikah baru. Tidak ada jalan lain, tidak ada. Allah berfirman, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Itu ayat. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan ayat at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali.
yakni yang ada rujuknya. Tapi kan talak ada 3. Maka sahabat bertanya, talak yang ketiga bagaimana Rasulullah? Dalam firman Allah, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Maka apabila dia si suami mentalaknya lagi setelah 2 talak, ini talak ketiga, maka tidak halal si perempuan itu baginya sampai perempuan itu menikah suami lain selain dia. Nah, itu dia. Itu ayatnya. Dalam hadis tadi sudah disebutkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah mengatakan kepada perempuan mantan istri Rifa'ah tadi, mau balikan dia, tunggu bersetubuh dengan suami kedua, baru ditalak olehnya, habis iddah dirinya, baru balik ke Rifa'ah dengan akad nikah. Oh, malam itu ya sudahlah kalau begitu Ustaz, kata mereka. Dah balik. Berjalan waktu, saya pulang, saya balik ke Duri 13. Berjalan waktu, berapa lama saya dolan lagi ke sana. Nah, kumpul saya sama, sholat saya ke masjid kan, ke mushola dekat situ. Kumpullah saya sama orang tua kampung itu. Cerita orang tua kampung Ustaz, yang dulu waktu saat kesini itu udah balikan lagi. Loh, kayak mana balikan? Kata mereka pergi ke Medan, kampung balik kampung. Katanya di sana ada khalifah. Saya tidak tahu lah khalifah apa. Jadi kata orang tua, panggilannya khalifah, Pak Tuan khalifah di sana. Ya saya tidak tahu itu ya, khalifah apa tidak tahu saya. Kemudian mereka bercerita, dan katanya khalifah itu punya solusi, yakni disumpah Al-Quran. Bahwasanya laki-laki itu ketika mentalak 3 itu betul-betul sedang sangat marah, sedang khilaf. Disumpah pakai Al-Quran taruh di kepalanya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, saya bersumpah demi Al-Quran, katanya. Bahwasanya saya ketika itu mentalaknya sedang marah dan sedang khilaf betul, dan saya betul-betul menyesal. Nah, setelah itu sudah selesai, mereka balikan suami istri lagi, dirujuk lagi. A'udzubillah. A'udzubillah. Nah itu, meskipun siapapun yang memfatwakan begitu, tanpa memenuhi 5 syarat tadi. Bahkan meskipun itu seorang hakim syar'i, maksudnya hakim yang dipilih oleh khalifah. Kalau dia berfatwa dengan fatwa yang menyeleneh, maka berarti fatwa dia sudah keluar dari jalur Islam, dari jalur hukum Islam. Wajib atas qadhi yang lain untuk membatalkan keputusan itu. Ya. Nas'alullaha yutsabbitana ala sabilil wa sunnatin. Kita mohon kepada Allah agar diteguhkan pada jalan yang benar dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ilaina akhadna babil ma'asi. Baik. Nantaqi ila babil ma'asi. Kita lanjutkan bab maksiatnya. Enak. Bil marrah. Ayo dan nukmil hada bab riba. Kita lanjutkan bab riba. Qala al-muallif rahimahullahu faslun. Orang yang mengaji tapi tidak menghafal seperti tidak mengaji. Ilmu itu dipelajari, dikaji kepada guru dan dihafal. Siapa yang sudah mempelajari tapi tidak dihafal, maka dia seperti tidak belajar.
karena dia akan lupa. Kalau dia lupa, bagaimana dia menjamin akan selamat daripada kesalahan? Tentang hadis, dalil, kalau kita tidak menghafal, kita hanya pernah dengar hukum. Padahal dalam hukum itu sudah disebutkan dalil. Dan kita sudah belajar. Tapi tidak menghafal. Kemudian nanti kita bilang sama orang, ini hukumnya begini. Dia tanya, apa dalilnya? Kalau tidak menghafal gimana jawabannya? Paling mengatakan, pernah dulu saya dengar gitu. Kalau kayak gitu, nanti orang lari. Bisa saja dia mengatakan, akal-akalan mana dia. Siapapun yang belajar ilmu agama, mestilah dia menghafal ilmu agama ini pelajari tadi. Kalau tidak, kayak mana dia bisa ingat hukum? Kalau dia tidak ingat hukum, kayak mana dia bisa menjamin selamat dari permasalahan? Maka siapapun yang belajar, tapi tidak menghafal, ya akhirnya seperti tidak belajar nantinya. Karena dia akan lupa. Ketika sedang belajar, dia tahu, oh begini. Dan itu nggak dihafalnya, lupa dia. Pendekatannya, orang yang tidak tahu akar tuba. Tahu kalian akar tuba? Banyak orang sekarang, anak sekarang nggak tahu akar tuba. Kalau orang Jawa bilang jenuh. Kalau di bahasa Indonesia tuba, akar tuba. Kalau orang Melayu bilang putas, akar putas. Bukan putas racun yang dijual dia, dia akar putas. Dia akar dari pohon yang merambat. Merambat di tanah. Ada beberapa jenis dia, ada tuba hitam, ada tuba putih. Kalau yang tuba putih itu, dia tidak memiliki racun yang kuat. Dia bisa untuk racun orang, untuk racun binatang. Biasanya kalau orang-orang dahulu, mereka menggunakan akar tuba ini untuk meracun ikan. Karena dia hanya membuat ikan itu mabuk, tapi tidak mematikan. Kecuali yang anak-anak mungkin mati. Tapi kalau ikan-ikan besar cuma mabuk saja deh. Bahkan ikan sebesar lengan ini berat sekilo itu bisa mabuk. Berat 2 kilo itu bisa mabuk. Yang besar itu. Tapi dia mabuk, tidak mati. Beda dengan teodan atau dengan racun putas yang disebar, yang dijual-jual itu. Itu mematikan, membusukkan. Kalau tuba itu enggak. Kalau anak-anak yang kecil-kecil mungkin mati. Tapi kalau yang besar-besar, sebesar 2 jari, sebesar 1 jari, ikan itu dia enggak mati biasanya. Mabuk saja. Nah, ketika mabuk itu dia sebentar, beberapa menit saja. Ketika itulah dia ditangkapi. Oke, sekarang misalnya kalian dengar penjelasan, tapi kan saya tidak nampakkan barangnya. Nah, saya sebutkan akar tuba tadi adalah pohon yang merambat. Merambat di hutan-hutan itu biasa, di ladang-ladang biasanya. Merambat. Di mana batangnya itu liat. Liat. Ini tidak gampang patah. Kuat. Dicabut akarnya itu. Kalau tuba hitam itu yang di atasnya hijau, di bawahnya dia hijau juga. Tapi kalau tuba putih itu di baliknya putih bawahnya. Nah, itu diambil akarnya, kemudian dipukul-pukul. Getahnya itu warna putih, putih macam susu. Putih betul. Putih betul. Nah, itu diperas di air dangkal yang beri ikan itu. Nah, itu mabuk nanti ikan, udang, apa yang sini mabuk. Nah, itu beberapa menit saja. Nah, itu nanti dia mengendap, sadar ikan. Dan itu bisa bikin racun orang. Ini orang kalau makan itu sakit. Biasanya gitu. Ya sakit perutnya. Ya mungkin saja bisa menyebabkan kematian. Tapi sekarang hanya mendengar penjelasan. Tapi tidak kalian hafal. Meskipun saya perinci, karena saya tidak tunjukkan. Saya tidak tunjukkan. Saya tidak tunjukkan barang. Tapi kan saya sudah sebutkan sifatnya. Hanya mendengar sekarang. Tidak kalian catat, tidak dihafal.
Sehari ingat, 2 hari ingat, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Suatu ketika setelah berlalu waktu, pergi dia ke hutan. Di hutan itu banyak pohon merambat. Pohon yang daunnya hijau pekat, belakangnya hijau, hijau atasnya, bawahnya putih, banyak. Lupa dia dengan perincian yang saya sebutkan, kayak mana sifatnya. Maka dia tak tahu kalau tuba. Oke. Akhirnya dia sembarangan akap. Enggak jadilah dia nangkap ikan. Padahal cuma mau nangkap ikan. Ini. Dia bingung dia. Nanti pohon merambat ini. Diambil semua pohon merambat. Ternyata bukan itu tuba. Lebih parah lagi, orang yang tidak pernah belajar dengan perincian. Cuman mendengar saja. Perasan akar tuba, getah akar tuba itu racun, membahayakan. Dan dia baunya menyengat. Akarnya, getahnya itu bau menyengat. Putih betul, macam susu. Karena dia tidak pernah melihat, dan dia cuma mendengar sepintas. Mendengar nama, ada tuba. Warnanya putih. Kemudian dia bau. Maka dia tidak tahu lah tuba itu kayak mana. Ini orang yang tidak pernah belajar seperti itu. Cuma dia dengar misalnya, ada riba. Apa itu riba? Perincian bagaimana, nggak tahu dia. Akhirnya nggak tahu dia riba itu bagaimana. Bisa saya dia pikir yang bukan riba itu riba, atau yang riba itu pikir dia bukan riba. Dibalik. Yang bukan riba pikir dia riba, yang riba pikirnya bukan riba. Karena dia cuma dengar saja riba. Tapi kriteria riba itu tak pernah maju. Seperti orang yang cuma dengar tuba tapi tak pernah melihat. Pergilah dia ke orang pedalaman, ke suku pedalaman yang suka mencari ikan menggunakan tuba. Di mana sebagian orang dari suku pedalaman itu masih suka meminum tua, arak. Di mana rata-rata warna tua itu kalau di Indonesia ya warnanya putih macam susu. Itu warnanya sama dengan akar tuba, dengan perasaan akar tuba itu warna tua itu sama. Dan sama-sama bau. Sama-sama bau. Nah, pergi dia ke suku pedalaman. Dia mau tanya, kayak mana keadaan orang suku pedalaman? Ketika itu, orang suku pedalaman tadi sudah sempat mencari akar tuba. Dan mereka peras, mereka tampung di botol. Ditaruhkan begitu. Nah, orang mereka ini kalau menyambut tamu disuguhi tua. Nah, orang ini dia hobi minum tua. Bukan orang yang bertakwa. Suka dia minum tua. Begitu dia minum tua tadi, kok dia ngerasakan enak. Tapi disuguh sama dia cuma segelas. Di sana ada beberapa botol tua lagi. Kemudian tuan rumah itu mengatakan, enak. Terus dia bilang, enak. Kalau mau nanti ambil sendiri ya, silakan. Pilih saja itu sudah ada. Ada botol tua, botol-botol. Di situ pun ada botol dengan mirip botol yang sama. Tuba. Di mana itu disendirikan, sudah dipisah. Padahal dipisah. Itu mau dipakai mereka untuk menubah ikan. Cuma dipisah. Yang tua itu yang sini, yang tuba yang sini. Dipisah, nggak jadi satu. Tapi karena dia tidak tahu, tidak pernah tahu bagaimana warna akar tuba itu perasannya. Ditengok warna sama, pikirnya itu juga tua. Diambilnya tuba. Dicium bau juga, ini baunya agak lain sedikit. Ditaruhkan di gelasnya. Bukan suatu mustahil. Kemudian diminumnya. Karena sama-sama rasanya tidak enak. Sama-sama pahit. Dipikirnya, ini kok pahitnya lebih lain ini. Minum lagi. Ini kuat ini. Langsung kepalaku pusing. Nggak tahu dia keracunan. Wah, ini mantap, lebih kuat. Diminum lagi dia. Kalau tadi aku minum Al-Zamim segelas, nggak apa-apa. Ini kuat ini. Minum lagi. Tambah lagi. Karena mereka mencari mabuknya itu. Baik. Udah selesai minum. Dan dia masih pusing, kok makin pusing. Dan dia tidak tahu kalau dia ternyata keracunan. Pikir dia,
yang diminum tadi adalah tua juga. Dan dia nggak ngomong sama orang-orang kalau yang diambil yang situ. Nah, balik dia. Dalam perjalanan dia mabuk, muntah, segala macam. Kata kawannya, banyak kali kau minum tadi. Enak pula, kata dia. Artinya dia merasakan reaksi itu, pikirnya dia tidak keracunan. Karena dia tidak tahu racun. Cuma dengar saja, tapi nggak tahu kayak mana itu. Biasanya ya kalau nggak sembuh, biasanya mati. Karena akan terus-terus bereaksi. Racun itu bereaksi ke badan, ke perutnya, segala macam. Racun. Meracunnya cerita. Ya kalau dia tidak sembuh, ya mati. Dan karena dia tidak tahu kalau dia keracunan, nggak kepikiran dia untuk menjadi penawar racun. Nggak kepikiran dia untuk berobat karena keracunan. Pergi dia ke dokter, dibawa ke dokter, maka dokter nanya, kenapa? Tadi minum tua banyak kali. Oh, ini overdosis tua nih, kata dokternya. Orang pengaduan begitu. Ya akhirnya mungkin dikasih obat overdosis saja. Kayak mana supaya meredakan dosis. Dokternya nggak tahu kalau ternyata keracunan. Udah lama, makin lama, udah kadaluarsa, udah parah. Baru tes urin segala macam, tengok, oh ini keracunan. Makan apa kemarin, gini-gini, balik ke sana. Baru pulang, kemarin ada kawan saya minum ini, oh kata orang tuh, iya yang diminumnya yang itu tuba itu. Iya kalau masih terkejar untuk mengobati. Kalau datang kawannya, oh yang diminumnya tuba, udah mati dah. Begitulah orang yang tidak belajar hukum. Berapa banyak orang mendengar riba haram, zina haram, mencuri haram, tapi dia tidak belajar, tidak mempelajari itu bagaimana kriteria maksiat tadi. Maka bisa-bisa karena tidak tahu dia buat itu maksiat. Dan dia tidak tahu kalau itu dosa, pikir dia bukan dosa. Karena dia pikir bukan dosa, maka dia tidak menyangka dia bergelimang dosa. Karena dia tidak menyangka dia bergelimang dosa, dia tidak kepikiran untuk taubat. Orang seperti inilah hidup dalam gelimangan dosa, mati tak taubat. Nanti begitu mati dia baru sadar. Dia berlumuran dosa. Di situ dia ketika dia mati baru tahu dia. Tapi ketika itu udah tahunya nggak bermanfaat lagi. Sadarnya ketika udah mati itu nggak bermanfaat lagi. Sadar yang bermanfaat itu ketika masih hidup di dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaghfiru li'abdihi ma lam yaqa'il hijab." Atau riwayat lain. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Inna fil maghribi baban." Sesungguhnya di barat sana ada sebuah pintu. Yang di langit barat sana. Langit bagian barat ada sebuah pintu. La yughlaqu hatta tatlu'a syamsu minha. Tidak akan ditutup itu pintu sampai matahari terbit darinya, dari barat. Itu namanya pintu taubat. Jadi pintu taubat itu memang ada, memang sebuah pintu betul. Memang pintu asli di langit sana. Jadi langit itu ada pintunya. Ada pintu taubat, ada pintu rahmat. Jadi pintu taubat itu di sebelah barat langit sana. Memang pintu asli. Dan itu terbuka. Tertutup apabila nanti matahari sudah terbit dari barat. Itu nanti kiamat. Tak terima lagi. Begitu juga tidak diterima taubat apabila orang sudah melihat malaikat maut mau mencabut nyawanya. Tak bisa diterima taubat lagi. Tapi selagi masih hidup, matahari belum terbit dari barat, maka seorang masih bisa diterima taubat. Lah, bisa bertaubat kalau dia tahu maksiat. Karena dia tahu kalau dia sudah berbuat maksiat. Lah kalau dia tidak tahu maksiat, berarti terus dia buat. Maka dia nggak kepikiran kalau dia sudah buat maksiat. Hendak sadar dia kalau sudah buat maksiat. Hendak tahu bahkan kalau dia sudah berbuat maksiat. Karena dia tidak tahu sudah berbuat maksiat, pikirnya dia tidak berdosa. Orang tidak berdosa kan tidak perlu bertaubat. Pikir dia tidak berdosa. Maka dia pikir dia tidak perlu bertaubat dari dosa. Begitulah berjalan. Maka akhirnya bergelimangan dosa dia. Sampai mati, baru dia tahu. Ternyata dia seumur hidup tadi bergelimangan dosa. Sebabnya karena dia tidak belajar. Apa itu yang haram?
Nah, seperti orang makan tuba tadi. Dia dengar saja ada tuba. Seperti orang dengar ada dosa, jauhilah dosa. Tapi apa itu dosa tak tahu dia. Apa itu tuba dia tak tahu, cuma dengar ada tuba. Kayak mana kriteria tuba tuh tak tahu dia. Terminum sama dia tuba pikirnya tua aja. Kalau tua saja mabuk masih bisa diobati, gampang. Daripada kalau dia minum tuba. Na'udzubillahi minal jahl. Bismillah. Qala al-mu'allifu, nah, asyhadu anna hadza bahwa ini faslun adalah suatu pasal ma'qudun, dikhususkan libayani untuk penjelasan ahkamir riba, tentang hukum-hukum riba. Jadi kita sudah masuk tentang masalah bab riba. Nah, riba ini adalah salah satu dosa dan dia termasuk dosa besar. Dan orang harus tahu riba itu apa dia dan kategori muamalat yang bagaimana yang disebut dengan riba. Karena kalau orang cuma dengar ada riba, riba itu dosa, jauhilah riba. Oke. Tapi dia tidak tahu yang riba itu kayak mana. Bagaimana dia bisa menghindari riba? Ketidaktahuannya akan hukum tidak melepaskan dari hukum. Seperti orang yang keracunan. Dia minum racun gara-gara tak tahu itu racun. Apa gara-gara dia tidak tahu itu racun terus nggak keracunan? Nggak tahu kalau itu tiodan. Atau nggak tahu itu Roundup. Atau nggak tahu itu Gramoxone atau apalah namanya. Pikir dia jus pula, jus pekat. Diminum sama dia. Segelas, 2 gelas. Kok madunya Pak? Madu pahit ini mungkin. Nah, ada racun warnanya warna madu, coklat. Ya. Madu pekat itu, madu pahit sudah dikasih jamu. Apa pikir, oh ini madu pahit ini. Karena nggak tahu dia itu racun. Kira-kira tetap keracunan dia atau enggak? Biasanya keracunan. Kalau Yukol racun tuh nggak ada kompromi. Kalau Yukol, oh dia kan nggak tahu kalau aku racun, udah nggak usah bereaksi lah. Begitu. Bereaksi. Yang maksiat itu begitu juga. Orang ini tidak tahu itu dosa. Hanya gara-gara dia tidak tahu terus selamat dari dosa. Ya enggak. Suruh siapa nggak belajar? Waktu telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ini waktu hidup. Kesehatan telah diberikan. Umur telah diberikan. Kayak mana segitu banyaknya umur tidak ada waktu sejam 2 jam untuk belajar mana yang haram, apa-apa dosa. Kan parah. Sedangkan nikmat Allah limpahkan kepadanya. Hari demi hari dia dapatkan nikmat. Kesehatan berlimpah ruah untuk dia. Tapi sejam 2 jam tak mau dia belajar. Kalau di kampungnya tidak ada orang alim, wajib dia pergi ke tempat yang bisa dia belajar situ. Maka riba ini termasuk dosa. Dan ini adalah dosa besar. Tidak cukup orang mendengar, jauhilah riba. Tidak cukup. Dia harus tahu riba itu apa. Kategori muamalat bagaimana yang dihukumi riba. Supaya dia bisa menjauhinya. Seandainya pun dia sudah melakukan, dia bisa sadar, oh ternyata yang sudah aku buat riba. Wajib dia bertaubat. Baru dia bisa tahu kalau dia berdosa dan bertaubat. Tapi kalau tidak, dipikirnya itu yang riba ini, pikir dia bukan riba. Dibuatnya hari demi hari dibuatnya. Hari demi hari bergelimbangan dosa besar. Dosa besar itu riba. Yang dimakannya dari hasil riba itu haram. Subhanallah. Maka para ulama fikih, bukan cuma Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah saja. Semua ulama fikih dalam bab muamalah selalu menjadikan bab per bab. Di antaranya masalah bab riba. Selalu mereka menjelaskan tentang bab riba. Maka itu dalam kitab Mukhtasar, Syekh Abdullah juga mengkhususkan tentang bab riba dalam bab muamalat. Ini matanya kita baca lewat saja, nanti baru penjelasannya kita baca di syarah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kita sampai jam berapa nih? Jam 10. Hah? Jadwalnya? Hah? 10. Nah.
Masih ada setengah jam lagi. Qal yahrumu riba, haram riba itu fi'luhu melakukannya, wa akluhu dan memakannya. Memakan ini nggak mesti berarti riba itu berupa makanan ya, hasilnya. Ini memanfaatkannya. Baik memanfaatkan dalam bentuk makanan kalau itu hasilnya makanan, atau pakaian kalau itu pakaian, atau tempat tinggal. Jadi memanfaatkan hasil riba. Itu haram. Wa akhdhuhu dan mengambilnya. Mengambil barang yang dihasilkan dari transaksi riba. Wa kitabatuhu dan mencatat transaksi riba. Notulen yang menjadi pencatat akad riba itu. Dia juga kena imbas dosanya. Wa syahadatuhu dan menyaksikannya, itu menjadi saksi untuk transaksi riba. Semua mereka yang jatuh dalam tindakan ini yang berkaitan dengan riba itu maka berdosa, dan semuanya berdosa besar semua. Nah, secara umum ini sudah kita jelaskan dahulu ya. Riba itu secara umum ya, dari satu segi ada dua kategori. Ada riba dalam masalah jual beli. Ada riba yang disebabkan hutang piutang. Ya. Jadi ada riba dia yang berkaitan dengan jual beli. Dan ada riba dia berkaitannya dengan hutang piutang. Maka setiap orang harus mempelajari hukum tentang riba supaya kalau dia melakukan jual beli, jangan dia melakukan jual beli yang ada unsur riba. Dan kalau dia melakukan hutang piutang, jangan dia melakukan hutang piutang yang ada unsur ribanya. Karena itu dosa besar. Seandainya dia tidak tahu, aku nggak tahu, Ustaz, ya dia sudah berdosa. Wajib dia bertaubat. Ya dia balikkan itu hasil riba tadi. Dia minta ampun kepada Allah ketika untuk tidak mengulangi. Ya harus belajar deh bagaimana taubat dari riba tadi. Jadi secara umum ada dua kategori riba tadi. Ada yang berkaitan dengan jual beli, ada yang berkaitan dengan hutang piutang. Yang kita bahas sekarang adalah riba yang berkaitan dengan jual beli. Coba papan tulisnya digeser ke sini. Yang banyak geser ke sana. Papan tulisnya mereka gitu. Kalian sini. Yang banyak karena supaya nampak tulisan di sini. Wait. Tambah lagi. Nah. Jadi secara umum riba ada dua kategori. Ada yang berkaitan dengan jual beli. Riba dengan jual beli. Ada riba yang berkaitan dengan hutang piutang. Jadi ada hutang piutang tertentu masuk ke unsur riba. Ya tidak semua hutang piutang ya. Juga tidak semua jual beli. Jadi ada jual beli tertentu jadinya riba. Karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Ada utang piutang tertentu jadinya riba. Karena tidak terpenuhi syarat untuk sahnya utang piutang yang haram. Yang sekarang kita bahas atau dibahas dulu oleh Syekh Abdullah dalam mukhtasar ini diawali dengan penjelasan riba yang berkaitan dengan jual beli. Allah yukrimukum. Isma'u jayyidan wa fadhu hadil masalah. Tolong kalian dengarkan dengan baik. Dihafal. Karena zaman sekarang banyak orang tak paham riba jual beli ini. Banyak betul. Bahkan saya pernah mendengar ada orang yang ngasih demonstrasi mengenai penjelasan masalah riba. Ngakunya dia usaha, ngakunya sudah training segala macam, tapi dia tidak paham dengan riba, masalah muamalah. Nah, riba dalam jual beli ini
hanya berlaku pada benda ribawi. Jadi di riba biasa. Jadi riba dalam jual beli ini dia hanya berlaku dalam benda ribawi. Jadi barang dagangan dalam bab jual beli ada barang dagangan yang dia ini bisa kemasukan unsur riba. Ada barang dagangan dia tidak bisa kemasukan unsur riba. Tidak bisa kemasukan unsur riba karena dia bukan benda ribawi. Nah, benda yang bisa kemasukan unsur riba ini apabila bermuamalah jual beli padanya tidak terpenuhi syaratnya disebut dengan benda ribawi. Jadi benda yang diperjualbelikan tapi bisa kemasukan riba, hukum riba, kalau tidak terpenuhi syarat dan hukumnya disebut dengan benda ribawi. Selain daripada benda ribawi ini, jual beli padanya tidak berlaku hukum riba. Jadi barang dagangan itu ada dua. Ada benda ribawi, yakni benda dagangan, yang apabila diberlakukan jual beli antarnya harus terpenuhi syarat untuk sah, kalau tidak jadinya riba. Itu benda ribawi. Ada benda yang bukan benda ribawi, maka dia tidak kemasukan hukum riba sama sekali. Itu yang bukan benda ribawi. Maka berarti riba dalam jual beli khusus pada benda ribawi. Apabila jual beli yang dilakukan antar benda tadi oleh si pelaku tidak terpenuhi syarat sahnya, jadilah riba. Tapi kalau terpenuhi syarat sah, jual beli dalam benda ribawi ini maka sah, tidak riba. Paham? Benda yang bisa kemasukan benda ribawi ini ada dua kategori. Kategori pertama dia adalah al-mat'umat. Al-mat'umat yakni benda berupa makanan. Yang kedua an-naqd. Benda disebut dengan istilah naqd. Naqd ini adalah emas dan perak. Dua kategori barang dagangan ini saja disebut dengan benda riba. Ini benda yang apabila diperlakukan jual beli antarnya, apa maksud antarnya? Nanti saya jelaskan. Tanpa memenuhi syarat sahnya jadinya riba. Tapi kalau terpenuhi syarat, maka sah tidak riba, halal. Benda berupa makanan. Makanan ini nggak mesti makanan pokok, jajanan cemilan itu, atau untuk bumbu-bumbu itu makanan. Dan nafkah emas dan perak. Ini saja benda. Selain ini, baju bukan benda ribawi. Duit kertas bukan benda ribawi. Ingat, kita masih belum ngomong masalah hutang ya. Kita belum ngomong lagi masalah hutang duit. Itu lain. Jangan alihkan pikiran ke situ. Kalau jangan bertanya, jadi kalau hutang di bank itu kan pakai duit. Itu lain. Itu kita belum bahas masalah riba yang berkaitan dengan hutang. Fokuskan dulu permasalahan satu persatu. Kita bahas dulu riba yang berkaitan dengan jual beli. Itu hanya berlaku pada benda ribawiyah. Dan benda ribawiyah tadi adalah benda yang kategori makanan ataupun naqd, emas dan perak. Makanan ini baik itu makanan pokok, kalau kitanya di Indonesia beras, nasi, atau gandum, atau makanan cemilan. Yang penting dia makan, atau lauk pauknya, atau bumbu-bumbunya. Ya. Maka itu makanan. Yang kedua adalah naqd, emas dan perak. Oke, paham? Baik. Anda belum paham? Main dahulu. Itu next. Kayak paham aja. Oh, tolong dia bersih.
Ada asar ada. Yunus. Idolnya pada habis semua. Sebelum kita masuk ke sini, perhatikan ini. Dalam fikih, sebagaimana di awal kita sudah bahas masalah bab jual beli. Di antara syarat sah jual beli atau di antara rukun jual beli adalah adanya iwab. Apa itu iwab? Apa itu yang iwab? Hah? Alat penukaran. Dalam jual beli ada namanya iwab. Di antara rukun jual beli adalah iwab. Iwab yang alat tukar. Alat yang dipakai untuk membeli itu namanya alat tukar. Dalam fikih, alat tukar untuk jual beli tidak mesti berupa uang. Sekarang saja berupa uang. Uang kertas atau uang logam itu atau aluminium. Dalam fikih alat tukar itu tidak mesti seperti itu. Alat untuk membeli itu tidak mesti berupa uang. Jadi sah alat untuk membeli ini segala alat yang dalam fikih terpenuhi kriteria sebagai alat tukar. Kita sudah bahas di antaranya harus suci, memiliki nilai manfaat yang muktabar dan seterusnya. Pelajarilah apa itu syarat sah alat tukar. Ada dalam fikih disebutkan. Kita sudah ngaji kemarin. Mas itu pada al-ilmu in lam yuraja wa la yuqam yunsah. Ilmu itu kalau tidak dimurojaah, tidak dihafal, maka lupa. Maka berbahagialah orang yang selalu murojaah ilmunya, sehingga dia selalu ingat. Nah, dia bisa selamat. Seperti orang yang pergi ke suatu tempat, yang baru dia datangi. Begitu dia datang ke sana, di sana ada tempat yang bagus, yang menyenangkan mata, menenangkan pikiran. Itu balik dia. Karena dia ingat ke situ, dia harus hafal jalan. Sehingga dia tak perlu lagi penunjuk lagi. Mana tahu yang menunjukkan jalan itu mati, dia sudah hafal jalan. Meskipun yang menunjukkan jalan sudah mati atau pergi jauh, tak bisa dia jumpa lagi. Karena dia sudah hafal jalan, dia tinggal pergi sendiri. Tak akan menyasar. Tapi barang siapa yang tidak hafal jalan, hanya ingin pergi ke situ lagi, tapi tak hafal. Tak hafal betul. Tak tahu nama daerahnya, tak tahu dia jalur-jalur jalannya. Dia hanya ingin lagi ke situ. Dulu pernah ke situ, tapi ingin ke situ lagi, yang menunjukkan jalan dah mati. Atau yang menunjukkan jalan tak pergi. Cuman itu saja yang tahu jalannya. Orang sekampungnya tak ada yang tahu misalnya. Akhirnya dia tak akan bisa ke situ. Berusaha dia pergi ke situ, nggak akan ketemu dan nyasar dia. Karena dia tak ingat nama daerah, tak ingat nama jalan, tak ingat jalur-jalurnya. Nyasar dia, tak akan sampai. Begitulah ilmu. Siapa yang sudah belajar tak dihafal, tak dimurojaah, dia akan lupa. Apabila dia ingin menyelesaikan masalah, dulu pernah belajar kadang. Dulu aku pernah belajar, tapi sekarang kayak mana menyelesaikan masalah? Tak tahu dia. Tak tahu dia. Banyak sekali masalah yang kita pelajari dalam hukumnya. Kalau tidak dihafal, lupa. Dan nanti bingung ketika kita butuh. Hukumnya apa ya? Dulu kayaknya pernah ngaji. Nah, jadi alat tukar dalam fikih tidak harus berupa uang kertas, rupiah atau dolar atau semisalnya. Yang penting dia adalah benda yang dalam hukum Islam bisa dijadikan alat tukar. Di antaranya apa? Benda memiliki nilai yang muktabar dalam Islam, memiliki manfaat yang muktabar dalam Islam. Kemudian benda itu milik si pelaku transaksi. Kemudian benda tadi adalah benda yang halal, bukan najis, bisa diserah terimakan. Itu. Maka berarti nggak mesti uang. Artinya dalam fikih, kalau kita membeli alat bayarnya beras sekilo, sah. Beras kan halal. Atau gandum sekilo, sah. Atau alat tukar kita adalah
gula sekilo, gula batu, atau gula Jawa, gula aren itu. Kita itu alat bayarnya. Kita beli sama kawan tadi, benda. Dari segi alatnya sah sebagai alat tukar. Kami kita beli baju, kita bayar pakai beras. Jadi beras atau misal itu bisa jadi alat tukar. Atau kita jadikan alat tukar itu berupa emas, emas batangan atau emas yang masih bongkahan. Emas baru ditambang, kemudian dibakar, dicairkan, kemudian dicor. Masih belum dijadikan uang berupa dinar. Atau perak, masih baru ditambang, dicor, dibentuk petakan begitu saja. Belum jadi dinar, dirham. Bisa. Paham ya? Itu dalam fikih ya. Itu alat tukar yang membeli pakai. Paham? Ingat tadi saya bilang, jual beli antar benda ribawi oleh pelaku. Yakni, apa benda ribawi tadi? Sama al-maqamat. Yang ini makan. Yang kedua al-nakid. Nakid yakni emas dan perak. Nah, jual beli antar ribawi, kalimat tadi yang saya bolak-balik saya ucapkan maksudnya. Yakni, misalnya dia butuh makanan, tapi dia nggak punya uang kertas. Dia mau beli juga pakai makanan. Misalnya dia mau butuh beras kilo. Misalnya butuh beras di 1 kilo. Ya. Dia butuh beras 1 kilo. Tapi dia nggak ada duit rupiah. Sementara dia punyanya pulut. Ini beras ini maksudnya beras biasa. Terus dia punyanya pulut, beras pulut. Beras biasa. Nah, dia mau beli beras dengan pulut. Karena alat bayarnya pulut. Tahu pulutnya? Beras pulut. Atau dia mau beli gandum. Dia mau beli gandum 1 kilo, dia butuh gandum 1 kilo. Berarti dengan ini alat bayar yang dipakai membayar. Dengan beras, misalnya. Amin. Atau dia butuh emas untuk jadikan emas makhluk nikah, tapi dia nggak punya duit rupiah atasnya. Tapi dia punya dirham. Dirham itu uang dari perak. Berarti dia bisa beli emas dengan dirham. Dengan berarti itu alat bayar. Nah, ini maksudnya jual beli antar benda ribawi. Yang dibeli ini beras dengan pulut. Ini kan sama-sama makanan. Dan dia benda ribawi. Beli gandum dengan beras. Kan sama-sama makanan. Dan makanan itu benda ribawi. Atau dia beli emas dengan perak. Dengan beli emas dengan dirham. Dirham itu mata uang dari perak. Dia belinya emas hiasan. Di mana emas ini dari benda ribawi. Dirham dari perak juga benda ribawi. Berarti jual beli antar benda ribawi. Paham? Inilah maksud namanya jual beli antar benda ribawi. Paham? Nah, jual benda ribawi ini antar benda ribawi, si pemilik ini melakukan transaksi antar benda ribawi. Itu sah kalau terpenuhi syarat sahnya. Sah akadnya kalau terpenuhi syarat sahnya. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat sahnya, maka jadinya riba. Paham?
Dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, ada kita bahas uang rupiah atau uang dolar. Berarti uang rupiah dan dolar bukan termasuk benda ribawi. Paham ya? Maka nanti beli beras pakai uang tidak masuk perincian ini. Tidak pakai perincian yang akan kita bahas. Karena uang rupiah, uang dolar bukan benda ribawi. Baru masuk perincian masalah riba dalam jual beli ini kalau jual beli yang dilakukan oleh seseorang antar benda ribawi. Yang dibeli benda ribawi, yang pakai bayar juga benda ribawi. Baru harus mengikuti perincian. Kamu paham? Nah, tolong dihapus. Mau catat. Saya kasih hapus bentar. Mas, tolong dihapus. Nah, ayo nanggung. Nah, dalam masalah bab riba ini ada istilah namanya jinsun, jenis. Ada namanya naum. Naum ini seperti macam. Contoh jenis ini emas. Itu jenis. Ya. Perak itu jenis. Oke. Kemudian gandum ini jenis. Beras ini jenis. Ini jenis benda ribawi. Paham ya? Kalau macam naung ini misalnya gandum dan gandum koma dengan gandum syahid. Ini dia sama-sama gandum tapi beda macam atau beda jenis juga. Gandum nanti kita bahas lanjut. Baik.
Habis videonya. Kita bahas dulu pertama jual beli benda ribawi sejenis. Sejenis yang ini beli emas dengan emas. Ini kita belinya emas. Yang dipakai bayar emas. Emas yang ketiga yang kita bahas ini emas masih emas. Yang kedua misalnya dinar. Nah, ini emas sudah jadi uang, mata uang. Dengan dinar. Jadi emas sudah jadi mata uang harga. Emas ini emas masih emas. Kalau sudah jadi hiasan atau masih baru baru dijadikan lempengan. Ini sejenis emas dengan emas. Ketika saya beli perak dengan perak, ini sejenis. Sejenis dan semacam. Satu jenis dan satu macam. Atau dia beli beras dengan, berarti alat tukarnya beras juga. Habis tidak. Beli beras dengan beras. Nah, sekarang kalian dengarkan aja, nggak bisa ditulis. Insya Allah lain waktu baru kalau udah sebetulnya. Itu sejenis. Beli emas dengan emas. Beli beras dengan beras. Beli gandum dengan gandum. Dengan itu alat tukarnya. Berarti ini jual beli yang dilakukan oleh seseorang antar benda ribawi yang sejenis. Semacam dan sejenis. Sama-sama emas, sama-sama dinar. Yang dibeli dinar, alat bayarnya juga dinar. Yang dibeli dirham, alat bayarnya juga dirham. Yang dibelinya beras, alat bayarnya juga beras. Kalau kategori yang seperti ini, maka disyaratkan 3 perkara supaya sah. Disyaratkan 3 perkara supaya sah jual belinya. Yang pertama, karena dia sejenis, harus sama takaran. Jadi kalau dia beli 1 gram emas, alat dengan emas, berarti yang yang dipakai bayar emas kan, juga harus 1 gram emas. Harus sama takaran. Kalau sekedar beda bentuk, yang ini sudah bentuk cincin, yang ini bentuk anting-anting, misalnya sekedar beda bentuk nggak masalah, tapi kadar harus sama. 1 gram emas, ya dengan 1 gram emas. Dia beli emas 24 karat, alat bayarnya pun emas 24 karat. Nggak boleh beda. Kalau sampai beda, riba. Namanya riba al-fadl. Riba fadl. Riba yang terjadi sebab jual beli antar benda ribawi yang sejenis semacam ini tak sama takaran. Maka harus sama. Yang dibeli emas 24 karat, alat bayarnya pun harus 24 karat. Jadi tidak bisa. Dia beli emas 24 karat dengan emas 21 karat. Tidak bisa dia beli 1 dinar, bayarannya 2 dinar. Dinar sama-sama.
1 dinar, ya 1 dinar. 1 dirham, ya 1 dirham. Misalnya 5 gram perak yang dia beli. Bayarnya pakai perak, ya 5 gram perak juga. Dia beli beras sekilo, dengan beras, harus dengan sekilo beras juga. Karena itu sejenis. Sama-sama makanan. Dan semacam juga, sama-sama beras. Beli gandum. Sekilo gandum. Dengan gandum, ya harus sekilo gandum juga bayarannya. Nggak bisa dia beli sekilo gandum, bayarannya 2 kilo gandum. Komah, gandum komah di sini. Paham nih? Karena mereka sejenis, sama-sama makanan, dan semacam pula, sama-sama macamnya gandum. Maka apabila jual beli benda ribawi sejenis dan semacam, satu macam, maka 3 syarat ini harus dipenuhi. Syarat pertama tadi apa? Harus sama. Kalau tidak sama, jadinya riba. Riba al-fadl. Al-fadl ini tambah, kelebihan. Ada kelebihan pada salah satu iwat, pada salah satu alat tukar tadi. Maka harus sama. Syarat yang kedua, tidak boleh dalam akad jual belinya disebutkan dalam akad itu masa penyerahan, penundaan masa penyerahan. Tempo menyerahkan barang. Jadi dalam akad itu tidak bisa dia bilang, Zaid, saya belilah 1 kilo gandummu itu dengan 1 kilo gandumku. Nanti bayarannya. Nanti kuserahkan sore. Ku ambil dulu ke rumah. Dalam akad disebutkan kapan serah terimanya. Masa temponya itu disebutkan. Nanti sore. Atau 5 menit lagi saya kasihkan bayarannya gandum saya. Disebutkan begitu. Enggak boleh. Enggak sah kalau begini. Itu jadinya riba nasai. Yang di masa tempo. Maka tidak boleh disebutkan dalam akad. Ya kalau dia mau beli gandum tadi, Zaid, saya beli gandummu itu sekilo dengan gandum saya sekilo. Ini kita masih ngomong sejenis semacam ya. Zaid, saya beli 1 gram emasmu inilah dengan 1 gram emasku ini. 1 gram emas 24 karatmu itu dengan 1 gram emas 24 karatku ini. Karena misalnya itu sudah bentuk cincin. Kemudian ini masih dalam bentuk lempengan misalnya. Tapi kadarnya sama, ya sama-sama emas 24 karat dan sama-sama 1 gram. Maka tidak boleh disebutkan, tapi nanti aku serahkan punyaku 5 menit lagi. Atau 1 menit lagi. Atau setelah aku buang air. Atau setelah si fulan pulang. Si fulan itu pulang beberapa menit lagi atau sejam lagi. Tidak boleh disebutkan masa tempo penyerahannya nanti dalam akad. Jadi, ya udah akad biasa aja. Jadi syarat yang kedua, tidak boleh dalam akadnya disebutkan tempo penundaan serah terima barang. Jadi saya beli 1 kilo gandum itu dengan 1 kilo gandum. Udah gitu aja. Kalau sampai disebutkan tempo penyerahannya nanti 1 menit lagi, 2 menit lagi dalam akad, maka akadnya batal dan jadinya riba nasai. Meskipun memang serah terima kemudian, meskipun sama takarannya, tapi kan dalam akad disebutnya. Syarat yang ketiga, setelah akad, ini kalau sama timbangan, oke. Kemudian dalam akad tidak disebutkan penundaan masa tempo penyerahan nanti, kalau 5 menit lagi, misalnya. Tidak ada disebutkan, ya biasa. Wajib setelah akad tadi, untuk sahnya,
Sebelum mereka berpisah dari majelis itu, udah serah terima barang dulu. Sebelum mereka berpisah dari majelis akad. Ini misalnya mereka sedang di toko itu tadi. Terjadi akad jual beli dengan jenis yang sama, macam yang sama, takaran sama. Dalam akad tidak disebutkan tempo penundaan serah terimanya. Sah, dari dua hal ini sah. Tinggal terakhir, sebelum mereka pisah dari majelis akad tadi, sudah harus serah terima barang. Ini pembeli sudah ngasih barang bayaran, si penjual sudah ngasih barang jualan. Masing-masing sudah terima. Namanya qabd. Al-qabdu. Kalau tidak, sama takaran meskipun. Tak ada penyebutan tempo penyerahan dalam akad. Tapi sudah selesai akad, barang masih dipegang masing-masing milik mereka. Belum serah terima. Si penjual belum menyerahkan barang jualan dia kepada si pembeli. Si pembeli pun belum menyerahkan bayarannya tadi. Pisah mereka dari majelis. Meskipun kemudian balik lagi untuk saling memberi, tapi itu sudah sempat pisah mereka dari majelis tadi setelah akad. Maka jadinya riba liat. Riba liat. Meskipun nanti balik terus serah terima. Ya. Tapi sudah setelah akad mereka tidak serah terima langsung. Sebelum berpisah. Ya. Pisah mereka, barang masih pegang masing-masing. Tapi selagi masih di akad, masih di majelis akad, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Sudah selesai akad, mereka masih di situ. Begitu mau pisah baru serah terima, enggak masalah. Yang penting sebelum pisah dari akad, dari majelis akad, barang sudah diserah terimakan masing-masing. Maka 3 syarat ini, apabila seseorang ingin melakukan jual beli dalam benda ribawi antar benda ribawi. Hukum ini ada, berarti muamalah ini ada, diberlakukan. Karena dalam Islam ingat, alat bayar tidak mesti berupa uang. Yang sekarang terkenal berupa uang kertas atau uang lempengan di logam itu, atau perak aluminium itu, atau semisalnya. Tidak mesti. Jadi bahkan sah seandainya alat tukar tadi adalah benda lain. Asalkan memang benda itu dalam fikih memenuhi syarat untuk dijadikan alat tukar. Begitu juga barang yang dibeli. Sah dalam fikih dia untuk diperjualbelikan. Barang yang dijual tadi atau yang dibeli oleh pembeli, barang itu sah untuk diperjualbelikan. Maka bisa. Paham ya? Nah, ini syarat untuk sah melakukan transaksi jual beli pada benda ribawi antar sesama benda ribawi. Nah, itulah maksud dari antar sesama benda ribawi yang saya sebut. Sampai sini paham ya? Masih ada waktu 10 menit lagi. Sekali lagi. Nah, ini kalau sejenis dan semacam. Oke. Tapi kalau dia beda beda macam atau kadang beda jenis, tapi sama-sama dia benda ribawi juga. Beda macam lah kita bilang. Dia sejenis makanan juga, tapi macamnya beda. Seperti apa? Dia beli gandum dengan beras. Kan jenisnya makanan juga itu. Iya kan? Tapi macamnya kan sudah beda. Atau dia beli emas dengan bayarannya perak. Sudah beda macamnya itu. Jenisnya naked. Tapi macamnya sudah beda. Paham nih? Beli gandum. Saya butuh gandum. Tapi nggak punya uang rupiah atau misalnya saya punya beras. Saya jadikan beras itu bayaran. Ya. Saya ingin beli cincin emas. Tapi saya nggak punya uang untuk pembayarannya. Saya gunakan dirham. Saya gunakan perak. Perak lempengan misalnya untuk pembayarannya.
Maka sah apabila terpenuhi syarat. Sah apabila terpenuhi syarat. Syaratnya dua saja. Yang pertama, tidak boleh dalam akad disebutkan masa tempo penundaan serah terimanya. Tidak bisa dibilang, saya belilah 1 kilo gandummu dengan 2 kilo berasku ini, tapi nanti sore aku serahkan berasnya. Pembayarannya itu, alat bayarnya kan beras. Dia bilang nanti sore dia serahkan. Tidak boleh. Kalau itu dibuat, tidak sah. Karena namanya riba nasai. Itu syarat pertama. Yang kedua, setelah akad, seandainya akadnya akad sah, ya ini tidak disebutkan tempo. Zaid, saya belilah 1 kilo gandummu dengan 2 kilo beras ini. Dari itu doang. Tidak ada disebutkan masa tempo penundaan serah terima kan? Tidak ada dibilang nanti saya beli 1 kilo gandummu dengan 2 kilo beras ini. Sejenis makanan, sama jenis, tapi kan beda macam. Kalau akadnya begini sah. Nah setelah akad, kalau mereka mau berpisah, dari majelis akad harus serah terima dulu. Baru bisa. Jangan serah terimanya setelah berpisah. Kalau sampai mereka setelah akad berpisah tanpa serah terima dulu, meskipun nanti saling memberi, tapi kan sudah sempat berpisah mereka. Yang satu pergi ke sana, keluarlah pokoknya dari majelis akad itu. Maka akad tadi batal, riba jadi. Namanya riba liad. Lihat tangan. Ada riba yang terjadi setelah akad pada benda ribawi berlangsung tanpa serah terima sebelum berpisah. Jadi dua syarat ini. Adapun kalau beda takaran boleh. Karena mereka sudah beda macam. Paham nih? Jadi saya butuhnya 1 kilo gandum. Alat bayarnya 2 kilo beras. Kan beda itu. Beda takarannya. Boleh karena sudah beda macam dia. Paham nih? Sudah beda. Memang sejenis makanan juga, tapi sudah beda macam. Saya beli 1 gram emas 24 karat. Tapi bayarannya misalnya 2 gram perak. Itu sudah beda macam. Memang sejenis naked. Satu jenisnya naked. Ya kan? Tapi macam beda. Bisa. Cuman dua syarat tadi harus terpenuhi. Akadnya harus benar. Akad jual beli tadi harus benar. Dan tidak boleh disebutkan tempo. Penyerahannya nanti sesaat lagi. Kemudian setelah akad berlangsung, serah terima dulu barang, baru pisah dari majelis. Apabila dua ini terpenuhi, maka akad jual belinya tadi sah. Yang ngambil gandum tadi halal, yang ngambil beras 2 kilo bayarannya halal. Yang ngambil emas tadi halal, yang ngambil perak 2 gram tadi halal. Jadi kalau beda takaran, boleh. Karena ini sudah beda macam. Meskipun sejenis. Yang harus sama takaran tadi kalau dia sejenis semacam. Paham nih? Nah, silakan nanti kalian murojaah bareng. Kalian tulis ulang penjelasan saya tadi. Karena tak tertuliskan di papan. Sebab spidol kita kurang pintar. Kalian tulis ulang. Besok kalian tasih ke saya. Besok saya tanya. InsyaAllah. Gimana kemarin? Murojaah bareng. Tadi apa kata Bustami tadi? Tentang riba. Tentang
jual beli benda ribawi sejenis semacam itu kayak mana syaratnya? 3 syarat. Kalau dia sejenis tapi beda macam, 2 syarat tadi apa? Paham nih? Nah, itu dia. Itu aja. Yang terakhir, jual beli benda ribawi. Jadi jual belinya, bendanya benda ribawi. Yang dibeli benda ribawi, yang dipakai bayar juga benda ribawi. Cuma dah beda macam. Beda jenis. Beda macam, beda jenis. Ya nih, saya membeli emas. Alat bayarannya beras. Beda jenis. Itu jenisnya emas. Ini jenisnya makanan. Paham ini? Kalau ini tidak disyaratkan tadi syarat itu. Jadi seandainya saya beli 1 gram emas 24 karat. Karena masih mahal, saya alat tukarnya 10 kilo beras. Misalnya. Atau 20 kilo beras. Yang saya beli cuma 1 gram 24 karat emas. Karena ini sudah beda jenis. Beda macam pula. Meskipun ya asalnya dia benda ribawi, tapi kan sudah beda jenis. Maka boleh. Beda takaran. Kemudian, tapi Pak, berasnya saya ambil dulu 5 menit saya serahkan. Disebutkan begitu. Itu sah. Paham nih? Karena sudah beda jenis. Sudah beda macam. Meskipun kategorinya ribawi, tapi kan sudah beda jenis, beda macam. Paham 3 urutan tadi? Dari sini kita pahami. Ingat tadi, uang rupiah, uang dolar, uang kertas, bukan benda ribawi. Baju, bukan benda ribawi. Maka bukan riba hukumnya kalau beli baju dengan harga 1 juta. Baju cuma selembar, 1 juta duit 100.000 10 lembar. Mana benar riba itu namanya? Itu cuma ngambil untung besar aja. Tapi bukan riba. Maka tidak boleh, yakni haram menghukumi jual beli barang yang dia tidak kemasukan hukum riba sebagai riba. Orang bukan riba kok dibilang riba. Berarti menghukumi haram barang yang tidak haram. Jadi halal beli 1 baju harganya 1 juta atau dengan 10 juta. Halal. Baju bukan benda ribawi, uang kertas itu bukan benda ribawi. Yang disyaratkan mesti sama itu, ini benda ribawi yang sejenis semacam. Paham nih? Ya kayak mana mau sama antara uang kertas sama baju? Kalau 1 baju 1 uang kertas ya, kalau 100.000 rupiah satu lembar juga, mau dia? Maka itu tidak betul. Apa yang dibilang sebagian orang, itu makan riba, jual beras mahal-mahal harganya. Enggak betul, itu bukan riba. Dia jual beras, ada yang sekilo 15.000, ada yang sekilonya 14.000, ada yang sekilo 17.000, enggak ada yang sekilo 10.000. Enggak ada yang sekilo dia jual 9.000. Orang ini karena pingin beras murah, terus kok Yukol ngomong, makan uang haram katanya. Menjual beras mahal-mahal. Masa dijual beras di kampung ini 15.000? A'udzubillah. Yang bukan riba, dia anggap sebagai riba. Ini berfatwa tanpa ilmu. Enggak haram itu. Paham itu? Ya kalau dia nggak sanggup beli yang 17.000, beli yang 15. Nggak sanggup beli yang 15, beli yang 13. Nggak sanggup beli, cari toko yang lain yang lebih murah. Misalnya ini di kampung kita daerah Duri 13. Di Duri 13 misalnya beras itu 13.000, 15.000. Mahal bagi dia. Di kota Duri ada beras yang 10 kilo. 10.000 sekilo. Nggak sanggup dia beli di Duri 13, sekilo 13.000. Ya pergi aja ke kota Duri sana. Baru dia sadar, ternyata pakai ongkos. Udah berapa ongkosnya? Ya wajar lah. Beda antara pusat dengan cabang harga tadi. Karena si pedagang juga ngeluarin duit untuk beli minyak. Ya kalau dia nggak ngambil untung, namanya nggak dagang, sodakoh namanya. Nggak ngambil untung finansial duit. Keuntungan dalam pahala saja. Itu namanya sodakoh. Itu nggak balen. Dari segi finansial duit. Itu sodakoh. Lah ini kan pedagang dia. Apa itu pedagang? Taqlibul mali li gharadil ribah. Memutar balikkan uang untuk tujuan keuntungan. Lah kalau dia
Memutarbalikkan uang bukan untuk utang, ya bisa jadi sedekah. Ya sedekah aja sekalian. Beli aja belas 1 ton, bagi-bagikan. Beli satu lagi. Mungkin saja. Tapi kan dia bukan begitu. Wajar kalau itu lebih mahal. Maka jangan dibilang riba. Hati-hati ya. Nah, sekarang kadang harga naik. Oh, jangan dibilang makan riba itu. Masa jual cabai mahal-mahal kali. Nah, atau itu Pak Jukol Kang Ali, Pak Jukol katanya makan riba, masa jual ayam mahal-mahal kali. Ayam, apa benar ribawi ayam? Hah? Ya. Memang meskipun dia bisa dimakan, tapi dia pakai jual belinya pakai duit rupiah, duit kertas. Maka hati-hati. Karena itulah kita harus tahu ada namanya riba, dan kita harus tahu yang masuk kategori riba itu apa. Jadi inilah riba dalam masalah jual beli. Maka jual beli selain benda ribawi ini, kayak manapun keterpautan harga dengan barang, itu tidak masuk riba. Paham nih? Itu tidak masuk riba. Jadi terkadang kalau misalnya dia seorang petani, dia jual sawit, petani nih, dia jual sawit misalnya ke toko itu 2.700, sekarang udah naik kan? Apa? 3,5. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang toko-toko sawit ini digerakkan hatinya oleh Allah untuk menyumbangkan hartanya kepada fisabilillah. Oke. Jadi misalnya dia petani jual ke toko 3.000, atau ke PKS pabrik kelapa sawitnya 3.500. Dari tengok kok murah kali dia ngambil sama awak. Jangan dibilang itu riba. Ngambil manfaat sama awak. Lah. Paham ni? Itu kan jual beli. Nah, terlebih lagi duit kertas itu bukan benda ribawi. Paham ni? Bukan benda ribawi. Nah, jadi kalau jual belinya bukan antar benda ribawi, ya tidak kemasukan hukum riba. Nah, kalau jual belinya antar benda ribawi, ditengok sejenis semacamkah, atau sejenis beda macamkah, atau beda jenis beda macam. Inilah perincian tadi. InsyaAllah penjelasan tentang riba yang berkaitan dengan hutang piutang kita lanjutkan pada pertemuan ya. Jadi saya kira paham ya? Man lam yafham, ada yang belum paham? Paham betul? Jangan tidak paham ya. Wallahu alam, setelah majlis ini apakah nanti kita ada ngaji jadi ini majlis yang keberapa saya sampaikan sama kalian. Tapi apakah setelah ini sempat lagi ngaji lagi? Jangan salah paham. Itu dengan kita tahu begini, kita bisa tahu mana benda yang dalam Islam dihukumi benda ribawi, dan bagaimana bisa jadi ribanya, dan bagaimana bisa sahnya, dan bagaimana yang bukan benda ribawi supaya jangan menghukumnya sebagai riba. Itu. Barakallahu fikum nuhalil musalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiik Ustaz. Amin wa fiik. Berapa orang yang hadirin? 13 orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam hadis dianjurkan kesunahan menutup majelis itu dengan berzikir dan bersalawat ke atas Nabi. Yang menyebut la ilaha illallah, kemudian bersalawat ke atas Rasulullah. Para ulama meriwayatkan majelis yang tidak ditutup dengan itu nanti di surga menjadi andai-andai bagi dia. Seandainya lah dulu, tentu lebih dapat keafdalan lagi. Kan ada keafdalan bagi majelis ilmu yang ditutup dengan berzikir kepada Allah dan bersalawat ke atas Rasulullah. Dan afdalnya zikir la ilaha illallah. Ya kan? Afdal zikir itu la ilaha illallah. Maka itu dianjurkan kita menutup majelis ilmu dengan berzikir. Kita baca tahlil, kemudian bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu yudkhiluna al-jannah. InsyaAllah majelis selanjutnya nanti kalau dibuat akan disampaikan. Tapi secara khusus
ini majelis ini mengikuti jadwal taklim di pesantren. Jadwal dengan santri. Karena kadang saya tidak cukup atau tidak punya waktu lain untuk bikin majelis seperti ini. Di waktu yang lainnya sibuk dengan kegiatan yang lain. Jadi saya berinisiatif di waktu-waktu saya taklim dengan santri, kitab umdah, kadang kitab qaujali, kadang kitab mukhtasar, kadang kitab hadis, mukhtasar Abi Jamrah, kadang kitab rudud. Nanti insya Allah akan dikabari. Kalau akan dibikin majelis seperti itu. Mudah-mudahan nanti selanjutnya beberapa waktu sebelum majelis sudah saya kabari sejak jauh-jauh waktu. Kalau ini kan biasanya mendadak. Kadang karena sibuk saya lupa untuk ngasih tahu. Udah mau duduk di majelis baru saya kasih tahu. Jadi kawan-kawan yang hadir di Zoom harap memakluminya, insya Allah nanti akan saya sampaikan jauh-jauh waktu sebelum taklim dimulai. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Amin wa fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi